Di 2021 ini launching monitor TN. Serius? Setelah sebelumnya gue review Aero AIO 25 Ci yang bener-bener Aero tahu siapa yang mau diserang di pasaran itu, kali ini gue malah jadi agak bingung dengan keputusan Aero. Bisa gue bilang dia agak sedikit blunder dengan launching tipe AIO 27 XT ini. Cara spek jelas ini ketinggalan zaman untuk tahun 2021 karena pakai panel TN. Yang dimana sebenarnya gue ngerti kenapa Aero pilih TN. Karena memang beberapa waktu lalu info dari semua brand yang gue dapet juga panel IPS tuh langka di mana-mana karena COVID. Jadi pasti Aero sendiri sulit untuk dapetin panel IPS. Secara harga sebenarnya Aero ini paling murah dari semua monitor di pasaran yang bisa lo dapetin. Dia cuma di 3,6 juta. Ada perbedaan lebih murah 800 sampai 1 juta. Kalau kita lihat harga ViewSonic atau Lenovo terbaru di G27 Cube. Aero di sini ada kasih kita speaker 2x3 watt. Kualitasnya cukup aja sih, bukan sesuatu yang spesial di telinga gue. Dan di sini Aero bisa termurah karena beberapa hal. Pertama, dia pakai panel TN, cutting cost tentunya dibanding dia pakai panel IPS. Berikutnya, Aero juga cutting bagian ergo stand, karena di sini kita cuma dikasih tilt doang, yang kualitasnya juga nggak mulus-mulus banget. Cukup aja. Di sana lo harus consider beli bracket untuk dapetin full ergonomic stand. 300.000 biaya yang mesti lo keluarin. Bagus ya, Aero udah kasih kita port yang ada ke bawah, bahkan sampai 4 display lo bisa colok ke monitor ini. Hal ketiga, untuk standar 2021, panelnya belum preset bezel-less. Di situ cutting cost lagi. Dan hal terakhir, Aero cuma cover garansi 1 tahun panel, yang dimana sistem garansinya harus kirim ke Jakarta. Cutting cost lagi. 4 hal tersebut yang benar-benar mesti lo pertimbangin sebelum consider beli monitor ini. Yang dimana sebenarnya 4 hal itu malah ngebuat ViewSonic XG27052K yang lagi banting harga ke 4,4 juta ada beda 800.000 ya dari Aero ini. Jadi sesuatu yang jauh lebih menarik karena penuhin hal-hal yang nggak bisa dikasih sama Aero. Garansi 3 tahun full, ergo stand, panel IPS, udah bezel-less. Hal berikutnya, untuk sebuah monitor TN, monitornya nggak hasilin motion blur, amazing banget. Dia ada kasih kita pilihan 4 preset dan gue tes semuanya. Kelihatannya yang terbaik pakai overdrive yang medium. Sayangnya gue nggak bisa bandingin dengan 2K 1440 yang lain karena gue belum tes ulang maksudnya. Jadi ya gue bandingin dengan Aero sendiri yang 280 Hz dan Asus juga yang 280 Hz. Kalian bisa lihat jelas Aero ataupun Asus jauh lebih clear walaupun mereka pakai panel IPS. Sedangkan di sini TN untuk ya biasanya orang dulu ngomong TN buat kompetitif tergantung. Di sisi lainnya Aero udah pakai panel TN yang punya kualitas tinggi. Gimana caranya gua tahunya? Tentunya gue mesti bandingin dengan kualitas TN level rendah yang dikasih oleh produk yang ngeklaim dirinya sendiri pertama di Indonesia, bahkan pertama di dunia. Siapa lagi kalau bukan Redmi Book 15. Ya gue bandingin sama Redmi Book 15 karena gue udah nggak punya perbandingan TN lainnya. Di studio udah nggak ada monitor TN lainnya. Aero juga nggak klaim panelnya punya kualitas warna kayak gimana. Ya iyalah ya, nggak ada orang yang kepikiran juga harapin reproduksi warna yang baik keluar dari panel TN. Tapi karena ini GTID, mesti kita tes. Menariknya, sRGB bisa sentuh di 99% ternyata. Dengan P3 yang tinggi juga untuk sebuah panel TN di 80%. Sehingga Rec 2020-nya bisa sentuh di 58%. Untuk sebuah monitor TN, not too bad kualitasnya dibanding dengan banyak monitor lainnya. Dan lainnya IPS dan VA. Yang lucunya, Samsung 34 inch loh. Gamut bisa serendah itu. Monitor 7 juta bro. Akurasi putihnya nggak ditreatment dengan baik. Jelas di sana CCTV rata-rata bisa tembus sampai 7700 yang ngebuat putihnya kebiruan. Dengan delta E juga sampai angka 13. Tentunya ini salah satu treatment yang buruk dibanding banyak monitor yang kita tes. Saturasi warna juga nggak akurat di delta E10. Dan kita bisa lihat akurasi warna pelet sRGB nggak terlalu menarik juga di angka 10. Sedangkan P3-nya lebih nggak akurat lagi di angka 16. Di pelet sRGB sebenarnya masih cukup oke ya. Aero ini bisa ngalahin banyak monitor white gamut lainnya. Sementara di pelet P3 nggak terlalu spesial yang Aero hasilin. Walaupun gitu sebenarnya Aero ini masih dalam batas amazing untuk performance yang dihasilin TN panelnya. Dan untuk benerin panelnya gue coba kalibrasi manual dengan pakai settingannya ini. Targetnya ke 200 nits. Hasilnya akurasi putih jauh lebih baik dengan CCTV 6700 dan langsung delta E rapih ke angka 6. Saturasi warna juga jauh lebih akurat di angka 6 dan akurasi warna bisa langsung rapih
di angka 5. Gue coba sekali lagi kalibrasi dengan ECC profile, akurasi putih langsung perfect white balance-nya di 6600, saturasi warna bisa lebih rapi sedikit di angka 5, dan akurasi warna masih bisa di-push lagi, lebih akurat di angka 5. Menariknya ketika kita lihat Delta E2000, dia udah sampai di angka Delta E1, yang artinya udah sangat akurat sebenarnya. Dan ternyata panel TN ini bener-bener kualitas yang tinggi, karena jelas banget dia bisa hasilin kontras yang baik di 1000 lebih banding 1. Ini sebenarnya udah masuk ke kelas standar IPS untuk kontras. Sedangkan untuk brightness yang nggak terlalu tinggi gimana, di angka 280 nits lebih dikit. Lalu di dunia laptop sih, brand internasional yang pakai panel TN kayak gini, untuk laptop budget mereka, pasti mereka keluarin jurus marketing dengan ngomong kalau ini panel IPS level. Gengsi pasti mereka ngomong TN di 2021. Dan jangan lupa kita singkirin yang nggak perlu ya dari sama Aero. Dia cuma kasih kita satu buku aja sih. Lengkapan lainnya, adaptor dan kabel power, dan satu kabel HDMI. Di sini Aero kasih kita produk termurah kalau kita ngomongin QHD 144 Hz. Untuk panelnya kita bisa bilang ini TN kualitas tinggi yang mepetin kualitas IPS. Sayangnya yang mesti lu terima adalah kualitas viewing angle-nya yang pasti jauh banget dengan IPS sekelasnya, dan juga motion blur-nya yang nggak amazing untuk sebuah panel TN. Dan di sini gue ya cuma kepikiran satu tipe orang yang akan beli monitor ini. Orang-orang yang bener-bener mepet budgetnya dan nggak rela untuk upgrade ke brand internasional dengan keluarin lebih sekitar 800 ribuan. Mungkin orang itu berpikir 800 ribuan mending gue beli mouse dan keyboard, maybe. Dan terakhir ada update langsung dari Aero, di mana ya IO25 Ci IPS 280 Hz yang bagus itu sekarang ada penurunan harga sekitar 300.000 ke 3,9 juta, menjadikan monitor itu termurah untuk 25 inch 240 Hz ke atas. Dan Aero udah jamin juga kalau monitor yang dikirim untuk pembelinya nggak mungkin ada dead pixelnya. Brand lokal satu ini sih gue akui agresif secara harga di pasaran. Nice. Link pembeliannya gue taruh di deskripsi di bawah kalau kalian mau cek. Gue Elin dari GT Teddy. Sampai jumpa dan tetap canggih. Wow!